Peringkat nomor 3, HLBK masuk PIK pakai paspor dan pelarangan bendera merah putih. Yang pertama ada sebuah konten yang menyebut kalau masuk kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK harus menggunakan paspor. Informasi yang tersebar di X ini menyebut bendera merah putih juga dilarang untuk dikibarkan di PIK. Narasi yang dibangun adalah penjualan negara ke Cina dan hal ini disebut sebagai imbas produk undang-undang yang bobrok dari DPR RI. Nah, hoax satu ini tuh masuk kategori hoax daur ulang atau hoax lama bersemi kembali nih, HDU atau HLBK Mas Ari. Nah, soal ini kenapa masuk HLBK? Boleh kali ya dijelaskan Mas Ari? Boleh banget dong jelasin soal HLBK atau HDU ya, hoax lama bersemi kembali atau hoax daur ulang, karena sampai sekarang ini sesuatu yang masih jadi modus yang intinya HLBK HDU itu sudah pernah disebarkan, sudah pernah diklarifikasi, diberikan hasil periksa faktanya, tapi balik bolak dan dibalik lagi, disebarkan lagi dan lagi ya. Nah itu makanya kenapa disebutnya hoax daur ulang atau hoax lama bersemi kembali ya. Nah HLBK itu beda sama CLBK ya. CLBK itu manis, romantis, so sweet, very cute gitu ya. Nah kalau HLBK nggak ada manis-manisnya, nggak ada romantis-romantisnya, bahkan cenderung pahit karena ya sudah diklarifikasi, masih aja disebarin lagi dan lagi gitu. Makanya sebutannya selain HLBK didaur ulang gitu ya. Nah, fakta sebenarnya yang terjadi itu seperti apa Mas Ari? Nah, faktanya sebetulnya yang dikasih klaim salah soal masuk PIK harus pakai paspor dan bendera merah putih dilarang ini sebetulnya sekali lagi ini HLBK atau HDU ya, hoax lama bersemi kembali atau hoax daur ulang, karena ini video yang disebarkan ini kejadian di tahun 2020 lalu dan waktu itu sudah diklarifikasi juga. Nah sebetulnya bukan masuk PIK itu harus pakai paspor dan bukan bendera merah putih dilarang berkibar di sana, karena ini peristiwa yang teman-teman tahu sendiri di 2020 itu masa pandemi COVID-19 atau Corona ya populernya. Nah, waktu itu sebetulnya tidak boleh diizinkan masuk karena yang mau masuk itu kan mereka pakai sepeda. Nah karena pakai sepeda itu cenderung kecil, dari aspek keamanan berbahaya. Nah waktu mereka izin masuk itu nggak boleh, khawatirnya bisa terlindas atau tertabrak karena waktu itu masih banyak kendaraan proyek yang ukurannya besar lalu lalang dan itu bahaya ya. Kalau ngomongin soal teknisnya sih ada istilahnya blind spot lah ya. Blind spot itu semakin kecil objek yang ada di sekitar kendaraan besar itu akan semakin tidak kelihatan. Nah pada saat dilarang ternyata si bapak-bapak atau mas-mas yang pakai sepeda ini ngambil atau bikin narasi sesat sendiri sambil rekam, sambil selfie dan mungkin bercanda maksudnya, nggak tahu deh ya, sambil bilang masuk PIK itu harus pakai paspor, padahal aslinya ya tidak perlu pakai paspor, lebih ke berkaitan ke masalah keamanan atau safety, karena saya lagi banyak kendaraan besar yang waktu itu masih lalu lalang. Lalu soal pelarangan pengibaran bendera, sekali lagi ini terjadi di masa pandemi, waktu itu ada aturan PPKM. Nah, mengibarkan bendera itu kan artinya di situ akan terjadi kerumunan massa. Jadi bukan semata-mata melarang pengibaran bendera, tapi lebih karena dilarang untuk berkumpul banyak orang karena waktu itu masa PPKM ya, pembatasan kegiatan biar tidak ada kerumunan. Nah, nampaknya nih hoax soal PIK itu kan diiringi sama ujaran kebencian nih ke salah satu etnis yaitu Tionghoa. Apakah emang pola penyebaran hoax ini marak seperti ini ya Mas Ari? Jadi nggak cuma bikin sesat tapi juga menyebar narasi kebencian. Soal PIK itu jadi bulan-bulanan, memang Indonesia ini adalah salah satu, ini sesuatu yang tidak spesifik karena orang Indonesia doang ya, karena bahkan kebencian terhadap etnis Tionghoa itu bisa dibilang global lah ya gitu ya, karena memang sampai sekarang ada beberapa hal yang bikin yang etnis Tionghoa itu jadi sasaran gitu ya, terutama karena kebijakan ekonomi yang mengglobal, dan semakin mereka itu jadi super power di bidang ekonomi, jadi istilahnya jadi nambah banyak musuh yang jadi sasaran untuk ini deh, sasaran untuk kebencian rasial gitu ya. Nah di Indonesia sendiri sayangnya sampai sekarang di era yang sudah orang bisa nyari informasi dengan mudah ini, apa-apa yang kalau ada embel-embel
Cinanya, ada embel-embel Tionghoanya, ada sebagian orang yang sayangnya karena efek media sosial itu dimana satu orang bisa jadi 10 kelihatan jadi 100 dan seterusnya, 1000 bisa jadi 10.000 gitu ya. Orangnya sebetulnya nggak banyak, tapi karena efek di media sosial itu setiap yang disebarkan itu jadi instan, global, dan menyebarnya bisa dengan sangat masif gitu ya. Maka orang-orang yang sampai sekarang masih rasis, yang dengan tidak berpikir 2, 3 atau bahkan 10 kali tiap melihat apa-apa ada Tionghoanya, ada Cinanya, langsung disebarkan begitu saja tanpa memikirkan lebih lanjut soal apapun ya, entah itu benar atau itu provokasi atau memang sebetulnya yang disebarkan itu adalah fakta. Jadi sebar, pokoknya asal ada Tiongkok ada Cinanya langsung disebar. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi.